Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau waktu dan kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saja ya Tuhan, kami mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua, sehingga dapat kami terima dengan baik ya Tuhan, dan dapat pula kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan juga seluruh jemaat-Mu yang telah siap untuk menerima firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang membuka hati rohani mereka, sehingga mereka pun boleh menerima firman-Mu dan boleh melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul kembali semua karena kemurahan Tuhan. Dan di bulan Februari ini kita masih mau belajar tentang teladan iman dari tokoh Alkitab. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita buka firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat 26. Lukas 23 ayat 26, mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah membaca satu ayat Alkitab pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang sering berada di medsos pasti kenal yang lagi viral. Beliau adalah Daeng Ampes, tahu kan? Yang viral karena jalan kaki dari Maros ke Manado dan menghabiskan waktu kurang lebih 4 bulan. Jadi seorang Ampes dari Maros itu jalan kaki, kemudian mendorong arko, dan setiap kali bertemu dengan orang-orang di daerah, orang-orang yang berjumpa itu sangat senang sekali karena melihat ada seorang yang berani untuk jalan kaki dari Maros ke Manado. Saudara, jalan kaki dari rumah ke sini itu berapa lama? Tentu tidak ada lagi kan yang jalan kaki dari rumah ke sini. Semua sudah pakai kendaraan, kecuali Ibu Lini. Karena yang paling jauh, paling dekat rumahnya. Nah ini sangat viral Bapak Ibu Saudaraku. Dan sekarang sudah kembali ke Maros. Saya sempat tadi malam lihat videonya. Beliau ini sudah kembali ke Maros. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudaraku, Daeng Ampes ini punya moto. Awalnya mereka berjalan 3 orang. Namun di tengah perjalanan, belum tengah perjalanan, yang 2 sudah pulang. Dan dialah satu-satunya yang menyelesaikan misi perjalanannya dari Maros ke Manado. Dia bilang begini, apa yang sudah saya mulai akan saya selesaikan, walaupun saya dihajar habisan oleh mental dan keadaan. Ya. Jadi karena dia sudah komitmen untuk jalan kaki dari Maros ke Manado, maka dia mengatakan bahwa apa yang sudah saya mulai akan saya selesaikan. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita tidak sedang mendorong arko, ya. Tetapi yang kita lakukan adalah di dalam perjalanan hidup kita atau di dalam perjalanan iman kita, setelah kita terima Yesus, maka yang kita lakukan adalah kita memikul salib Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini perlu kita renungkan lebih dalam, bahwa apakah saya ini sudah sungguh-sungguh memikul salib? Karena Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib.
Memikul salib bukan berarti kita harus buat salib dari kayu kemudian kita pikul. Tetapi ini memiliki makna bagi kita Bapak Ibu Saudaraku yang akan kita lihat nanti. Jadi memikul itu berarti membawa barang dengan menggantungkan di ujung tongkat. Biasanya kita lihat di gambar atau di video atau di media sosial, ada barang yang kemudian ditaruh di ujung tongkat kemudian dipikul. Itu diletakkan di atas bambu. Yang namanya memikul Bapak Ibu Saudaraku itu ditaruh di atas bambu. Bukan dipegang seperti ini. Tetapi yang namanya memikul berarti sesuatu benda atau barang itu diletakkan di atas bambu. Dan hari ini kita mau belajar dari satu tokoh atau satu pribadi yang sudah kita baca tadi, yaitu tentang Simon. Namun Bapak Ibu Saudara, perlu kita tahu bahwa Simon adalah nama yang sangat familiar di dalam Alkitab. Jadi Simon itu adalah nama yang diberikan kepada banyak pribadi di dalam Alkitab. Dan saudara, yang saya dapatkan di sini, adapun nama-nama Simon yang dicatat dalam Alkitab, sebagian kecil saya catat mungkin masih ada, nanti Bapak Ibu cari sendiri. Yang pertama kita mengenal Simon dari Kirene yang sudah kita baca hari ini, ya. Kemudian yang kedua kita mengenal Simon orang Farisi. Lalu saudara, kita mengenal Simon si kusta. Lalu ada Simon orang Selot, dan kemudian ada Simon tukang sihir. Jadi Simon itu saya katakan tadi nama yang sangat familiar. Misalkan Yusuf, ya, di dalam ruangan ini ada Yusuf, di luar sana ada Yusuf, di dalam Alkitab pun ada Yusuf. Dan yang menariknya Bapak Ibu Saudara, nama-nama mereka itu dicatat di dalam Alkitab. Nama-nama mereka menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya. Dan khususnya hari ini kita mau belajar dari pribadi Simon dari Kirene yang dikatakan bahwa dia memikul salib Tuhan. Saudara perhatikan bagian pembacaan kita hari ini. Ini merupakan rangkaian kisah di mana Yesus itu dibawa untuk disalibkan di Bukit Golgota, atau yang sering kali juga disebut di dalam ayat yang ke-33, Bukit Tengkorak. Jadi ada begitu banyak orang yang menyaksikan tentang peristiwa di mana Yesus itu dibawa. Dia diarah untuk pergi, dibawa ke gunung Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Tujuannya untuk apa? Untuk disalibkan. Namun saudara, menariknya, di tengah-tengah perjalanan di mana Yesus diarah dan banyak orang yang melihat waktu itu, dikatakan dalam pembacaan kita begini: ketika mereka membawa Yesus, para serdaru-serdaru, para prajurit yang menyeret Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, ya. Jadi peristiwa yang terjadi waktu itu di mana Yesus dibawa untuk disalibkan, saudara perhatikan bahwa di dalam peristiwa itu ada seorang yang bernama Simon dari Kirene. Dan bisa jadi Simon ini adalah tokoh Yahudi yang waktu itu datang ke Yerusalem. Mereka tinggal di Kirene, kemudian mereka datang ke Yerusalem kemungkinan besar untuk merayakan Paskah, ya. Dan saudara bisa melihat dalam Matius dikatakan bahwa Simon ini adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Berarti dia tidak muda lagi. Saudara perhatikan, mereka atau para serdaru ini itu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Saudara, ada begitu banyak orang yang menyaksikan peristiwa waktu ini. Tetapi kalau saudara perhatikan, yang menariknya di sini bahwa hanya Simon yang ditahan, hanya Simon yang ditarik
dari sekian banyak orang yang ada. Dan saudara, coba bayangkan kalau posisi kita itu menggantikan Simon waktu itu, tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Tidak mudah untuk menanggung beban orang lain. Tidak mudah untuk memikul salib waktu itu. Tetapi saudara, Simon melakukan apa yang diperintahkan oleh prajurit-prajurit waktu itu. Dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa orang yang mau memikul salib Yesus adalah orang yang mau berkorban untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ya, bisa saja Simon waktu itu menolak. Bisa saja Simon dari Kirene waktu itu lari. Tetapi menariknya saudara, dari sekian banyak orang yang ada, Simon rela. Simon mau berkorban untuk meninggalkan ambisi pribadinya. Simon menahan diri untuk tidak melakukan apa yang dia mau, tetapi yang dia lakukan di sini adalah dia mau berkorban untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia mau memikul salib yang begitu berat. Dia mau melakukan kehendak Allah. Dia mau melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan begini, bahwa beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Saudara, kita percaya bahwa kondisi waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Kondisi waktu itu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita bisa bayangkan ketakutan yang terjadi waktu itu. Ketakutan di antara para murid. Kita masih ingat ketika Yesus diadili 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Karena berada di dalam ketakutan yang begitu besar. Dan kita yakin dan percaya bahwa suasana itu pun terjadi waktu itu. Tetapi saudara, ingat, ada satu pribadi di sana yang Tuhan pakai untuk memikul salib, yaitu Simon dari Kirene, sehingga dia mau mengorbankan harga dirinya. Siapa Simon? Dia salah satu tokoh orang Yahudi yang ada di Kirene. Dia punya jabatan yang begitu besar. Tetapi menariknya saudaraku, dia mau dengan rela untuk mengorbankan dirinya memikul salib yang begitu hina. Di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan begini, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, istilah menyangkal diri itu merupakan tindakan untuk menolak keinginan pribadi dan mengikuti kehendak Tuhan. Saya katakan tadi bahwa bisa saja Simon ini menolak untuk memikul salib itu. Tetapi yang menariknya di sini adalah dia menanggalkan keinginan pribadinya. Dia meninggalkan keegoisan pribadinya, dan dia lebih memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Bahkan tadi dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 2, siap sedialah, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik. Saudara, terkasih dalam Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang benar-benar mau berkorban untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Seberapa banyak di antara kita yang benar-benar mau menyerahkan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan? Seberapa banyak di antara kita yang benar-benar mau memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan? Bagaimanapun status sosial kita di masyarakat, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Tuhan kita semua adalah pelayan-pelayan Allah. Ya. Jadi seberapa besar di antara kita yang sungguh-sungguh mau berkorban untuk Tuhan, yang benar-benar mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya,
dan Simon dari Kirene. Itu telah memberikan satu teladan yang begitu baik bagi kita, di mana karena kasih karunia Allah, Tuhan pakai dia untuk bagaimana dia berkorban, memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk apa? Untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kita tidak bisa menyangkal, Bapak Ibu Saudaraku, kadangkala yang dominan kita ikuti dan hidup kita adalah kemauan kita, ya, ambisi pribadi kita, sampai kita lupa bahwa setiap saat Tuhan memanggil kita, setiap saat Tuhan mau memakai kita untuk apa? Untuk berkorban bagi Dia, melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan memang saudara, tidak mudah untuk berkorban. Tetapi kalau kita terus memandang kepada salib Kristus, di mana Kristus yang telah berkorban bagi kita, maka saya percaya bahwa tidak ada alasan bagi saya dan Bapak Ibu Saudaraku untuk tidak mau berkorban untuk mengikuti kehendak Allah. Ya. Makanya yang diperlukan adalah kepekaan rohani, kepekaan telinga rohani untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kepekaan hati untuk menyimpan apa yang Tuhan sampaikan, dan kepekaan kaki kita untuk melangkah. Untuk apa? Untuk mau berkorban mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Simon dari Kirene, yang dia menanggalkan segala ambisi. Dia meninggalkan jabatan status sosialnya untuk apa? Untuk mau berkorban mengikut Tuhan. Tadi di awal saya sudah memberikan gambaran tentang Daeng Anpes, di mana dia berjalan dari kota Maros ke kota Manado kurang lebih 4 bulan. Dia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak dan istrinya, dan dia berkorban dengan tentu punya tujuan tertentu. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah dianugerahi keselamatan kekal? Apakah kita juga sungguh-sungguh berkorban untuk Tuhan? Paling tidak kita bisa memberikan waktu kita untuk Tuhan, kita berikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, kita berikan juga talenta kita korbankan talenta karunia kita untuk melayani Tuhan. Kita bisa korbankan harta kita untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Dan yang terpenting adalah saudara mau mengorbankan hatimu untuk Tuhan, karena kalau hatimu sudah engkau berikan bagi Tuhan, maka kita yakin semuanya akan ikut. Amin. Kalau hatimu sudah melekat kepada Tuhan, maka engkau akan mengorbankan yang lain. Ini yang pertama. Memikul salib Yesus, maknanya bagi kita adalah berkorban untuk mengikuti kehendak Tuhan. Hal yang kedua saudara, masih di dalam ayatnya yang ke-26 pembacaan kita, karena cuma satu ayat, saya bacakan kembali lagi. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Perhatikan yang saya garis bawah dan tebalkan di sana. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya. Perhatikan bahwa bukti bahwa Simon dari Kirene ini mau berkorban untuk mengikuti kehendak Tuhan. Perhatikan dalam kalimat selanjutnya dikatakan bahwa lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya. Di atas bahu siapa? Di atas bahu Simon. Meletakkan artinya menempatkan atau menaruh. Misalkan saya meletakkan buku-buku saya di atas meja. Kemudian juga bisa arti yang lain bahwa karena dia tidak bisa melaksanakan lagi tugasnya sebagai menteri, ini contoh, maka dia meletakkan jabatan itu. Dia tidak lagi menjadi menteri dan seterusnya. Saudara, para prajurit itu menaruh atau meletakkan salib itu di atas bahunya Simon. Saudara, tekstur dari salib waktu itu tidak seperti yang ada seperti ini. Ini sudah halus. Ini sudah halus sekali, ya. Bahkan
Kalau kita ambil ini dan ketika kita pikul, kita tidak takut lagi. Kenapa? Karena kita tidak takut ada serat yang menusuk. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku bahwa tekstur dari salib waktu itu tidak seperti ini. Bentuknya sangat kasar. Saudara mungkin pernah lihat ada balok kayu yang belum halus, kemudian di situ seperti serat-serat itu yang terhambur. Dan saya pernah memikul kayu semacam itu dan saya pernah ditusuk. Dan saya merasakan sakit yang luar biasa. Nah, saudara, saya membawa kita untuk membayangkan tentang tekstur salib yang dipikul oleh Simon waktu itu. Salib yang tidak beraturan dengan baik, ya. Kemudian salib yang begitu keras, teksturnya yang keras, salib yang berat, dan itu diletakkan di atas bahu Simon. Saudara bisa bayangkan, sudah berat, tertusuk lagi dengan serat-serat yang ada, sehingga kita bisa bayangkan bagaimana sakitnya kulit dari Simon. Sebelumnya Yesus yang pikul, kita bisa bayangkan juga bagaimana Yesus yang sudah menanggung begitu banyak penderitaan, kemudian dia memikul salib itu, lalu kemudian dilanjutkan oleh Simon dari Kirene. Saudara bisa membayangkan besarnya penderitaan yang dialami oleh Simon ketika dia harus memikul salib yang kasar. Apa yang kita pelajari dari sini, saudara? Yang kedua adalah Simon mengambil bagian dalam penderitaan. Jadi Simon tidak hanya berkorban, ikut maunya Tuhan, ikut kehendaknya Tuhan, tetapi dia ambil tindakan untuk apa? Dia mengambil bagian dalam penderitaan di mana dia harus memikul salib yang begitu berat, yang kasar. Kemudian itu ditaruh di atas pundaknya, dia harus menaiki gunung. Belum lagi teriknya matahari, ya. Belum lagi olok-olokan dari banyak orang waktu itu. Tetapi mari kita renungkan, saudaraku, bahwa orang yang mau memikul salib Yesus berarti orang itu benar-benar mau mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Makanya saudara dikatakan bahwa setiap kita yang mau ikut Yesus harus memikul salib. Artinya apa? Banyak penderitaan demi penderitaan yang harus kita tanggung ketika kita ambil keputusan ikut Yesus. Makanya sebelum engkau bersungguh-sungguh ikut Yesus, pertimbangkanlah kesusahan-kesusahan yang ada. Karena Yesus sudah bilang setiap orang yang mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Tidak dikatakan bahwa setiap orang yang mengikut aku, dia akan kujanjikan dengan kekayaan yang melimpah. Tidak. Saudaraku, penderitaan di dalam mengikut Yesus akan kita lalui, ya. Dan ini yang dialami oleh Simon di dalam pembacaan kita, di mana salib yang begitu berat, salib yang begitu kasar itu diletakkan di atas bahunya, dan saya percaya dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Tetapi perhatikan bahwa penderitaan yang dialami Simon waktu itu tidak sebanding dengan penderitaan yang sudah dialami oleh Yesus. Penderitaan yang Bapak Ibu Saudara alami sampai hari ini, perhatikan, itu tidak akan sebanding dengan penderitaan yang sudah dialami oleh Yesus. Makanya saudara, kalau dalam hidupmu engkau dapatkan tantangan, jangan mudah menyerah. Tetap maju melangkah, karena ini adalah bagian dari panggilan iman kita untuk ikut Tuhan. Ini merupakan bagian dari panggilan iman kita, bahwa apakah kita sungguh-sungguh mau memikul salib Kristus di dalam kehidupan kita. Besarnya penderitaan yang harus kita alami. Makanya di dalam 2 Korintus 4 ayat 7-10 Paulus berkata begini, namun harta ini kami miliki dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Ini berbicara pengalaman pelayanan Rasul Paulus
ketika dia menghadapi banyak tantangan, dia berkata begini bahwa kekuatan yang melimpah-limpah yang mereka alami itu berasal dari Tuhan. Ya, itu bukan dari mereka. Jadi saudara ingat bahwa kalau kita menderita untuk Tuhan, maka kita percaya juga bahwa akan selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Saya percaya bahwa Simon dari Kirene mampu untuk memikul salib Kristus sampai di Bukit Golgota karena Tuhan yang berikan dia kekuatan. Saya percaya kita pun mampu memikul salib kita, penderitaan kita di dalam dunia ini semata-mata karena kekuatan dari Allah. Amin. Saudara tidak akan bisa menanggung bebanmu sendiri, tetapi kita bisa kuat itu semata-mata karena kekuatan dari Allah. Ayat 8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9 jelas di sana Paulus menjelaskan tentang apa yang mereka alami di dalam pelayanan mereka. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa dalam segala hal kami ditindas namun tidak hancur terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Perhatikan pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman pelayanan yang telah dialami oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Mereka mengalami penderitaan, mereka masuk ke dalam penderitaan Kristus, tetapi ingat bahwa itu tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami di saya dan Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam ayat yang ke-10, ayat 10 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam. Jadi saudaraku, setiap kali kita menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, kita selalu diingatkan kepada penderitaan Kristus di atas kayu salib. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ingin bertumbuh, kita tak bisa tersinggung kemudian lalu meninggalkan persekutuan. Tersinggung lalu kita tidak mau berbaikan dengan orang lain dan lain sebagainya. Justru ketika kita mengalami kelemahan, justru perhatikan di sana ada kekuatan dari Tuhan. Maukah kita mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus? Maukah kita masuk ke dalam penderitaan Kristus supaya kita benar-benar bisa merasakan apa yang telah Kristus alami? Dan kalau kita diizinkan masuk ke dalam penderitaan itu, ingat bahwa kita kuat melaluinya semata-mata karena kekuatan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ya, semata-mata karena kekuatan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Dan kita harus mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Sehingga saya katakan tadi, ketika engkau diizinkan mengalami persoalan penderitaan, justru akan membuat imanmu semakin kuat, bukan malah sebaliknya. Ya, saya yakin percaya saudara kita semua pernah mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa memandang kepada Kristus yang terlebih dahulu menderita bagi kita, terlebih dahulu menderita bagi saya, sehingga segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, justru kita mau mengucap syukur kepada Allah. Dan ingat, penderitaan-penderitaan yang engkau alami jangan membuat dirimu jauh dari persekutuan Tuhan, tetapi justru membuat kita lebih dekat kepada Kristus, lebih dekat dengan sesama orang percaya. Karena semua kita pasti mengalami hal-hal yang buruk, tetapi bagaimana kalau kita berkumpul bersatu, kita saling mendoakan di dalam Tuhan.
Sehingga persekutuan kita di sini menjadi satu persekutuan yang kuat. Makanya saudaraku, perlu sekali yang namanya pemulihan hati. Ya, hati yang harus dipulihkan. Kalau hati kita belum dipulihkan, nah ini bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang lain. Salah sedikit kita bisa marah, kemudian kita bisa dendam sampai selama-lamanya. Bahkan membuat hubungan kita yang tadi itu harmonis kemudian tidak bagus. Kenapa? Karena hati kita yang belum dipulihkan, sehingga kita tidak tahan untuk mengalami setiap penderitaan, setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seorang anak kecil kalau kita melarang, misalkan dia dekat dengan api, dia tidak akan tahu kalau itu berbahaya. Tapi satu kali dia terkena api, dia sadar bahwa itu berbahaya. Namun seringkali demikian dalam diri orang percaya, orang-orang yang sudah dewasa, meskipun dia sudah tahu itu bahaya, tetap dia lakukan. Ya. Bapak saudara terkasih Tuhan, hal yang kedua kita pelajari hari ini bahwa memikul salib berarti kita harus mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Dan yang terakhir masih dalam pembacaan kita, katakan begini, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya. Perhatikan saudaraku bahwa Simon tidak hanya berkorban untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak hanya mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, tetapi yang ketiga adalah, perhatikan di dalam kalimat yang terakhir yang saya garis bawahi di sana dikatakan, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Artinya apa saudaraku? Bahwa kita harus setia mengikut Tuhan dalam segala keadaan. Amin saudara. Harus setia mengikut Tuhan di dalam segala kondisi. Pikul salib artinya memikul penderitaan karena kebenaran. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah kamu yang yang menderita karena melakukan kebenaran. Jadi memikul salib artinya kita memikul penderitaan karena kebenaran. Makanya di dalam Matius 5 ayat 10 Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan. Jelas, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saudara terkasih dalam Tuhan, Simon dari Kirene telah menunjukkan dirinya bahwa dia tidak hanya masuk ke dalam penderitaan Kristus, dia tidak lari ketika salib itu diletakkan di atas pundaknya, tetapi perhatikan yang dia lakukan adalah dia setia memikul salib itu sambil mengikut. Simon memikul beban yang berat, ya. Lalu yang dia lakukan adalah dia mengikut Yesus. Bagi saya Bapak Ibu Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau ada orang yang dalam hidupnya dia mengalami pergumulan yang begitu besar, dia menanggung penderitaan yang berat, tetapi dia mau setia ikut Tuhan. Ini luar biasa. Dia menanggung penderitaan berat, dia mengalami banyak persoalan dalam hidupnya, baik di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dan perhatikan, dia setia ikut Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, ya, banyak orang yang mau ikut Tuhan kalau cuma keadaan baik-baik saja. Bahkan seorang pemuda kaya yang diceritakan ketika Yesus ajak dia untuk ikut Tuhan, dia masih ingat dia punya harta kekayaan. Ya. Bahkan banyak orang yang mungkin mau setia ikut Tuhan kalau mereka masih di dalam posisi yang nyaman, ya. Masih di dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi coba renungkan, kalau seandainya dia berada di dalam posisi yang benar-benar tidak bagus,
lalu kemudian dia tetap ambil keputusan setia ikut Tuhan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau mungkin hatimu mungkin masih sakit ya, mungkin engkau kecewa dengan orang lain, tetapi engkau masih setia ikut Yesus, ini luar biasa. Amin. Ini luar biasa, saudara. Kemarin saya pulang karena adiknya mama itu meninggal. Dan sepupu-sepupu saya itu yang 4 orang mereka sudah yatim piatu karena ayahnya sudah duluan meninggal. Kemarin tante saya ditinggal dengan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Kemudian kita masih setia dalam iman kita ikut Tuhan, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Dan mungkin tidak semua orang bisa. Tetapi perhatikan, kalau kita masih bisa setia sampai hari ini, itu sesuatu yang luar biasa. Bukan karena kita. Saya sudah sakit hati, perasaanku sudah tidak baik, dan lain sebagainya. Saya pergi ke sini, persoalannya semakin berat, ke sini lebih-lebih lagi. Tetapi kalau engkau tetap setia ikut Tuhan dalam kondisi yang tidak baik, sekali lagi itu luar biasa. Nah, saudara, Simon dari Kirene, perhatikan, dia menanggung bebannya begitu berat. Dia harus menaiki bukit, memikul salib. Bisa saja dia lari, bisa saja dia membuang salib itu, kemudian dia lari. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, justru itu dia tidak lakukan, tetapi apa yang dia lakukan adalah dia mengikut Yesus. Mengikut artinya menyertai dari belakang, dia mengiring. Mengikut Yesus bagi kita Bapak Ibu maknanya lebih lagi bahwa kita mau mendengarkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Mengikut Yesus tidak hanya berjalan di belakang Yesus, tetapi mengikut Yesus berarti saya dan saudara mau mendengarkannya dalam segala sesuatu. Telinga rohani kita harus peka untuk mendengarkan Tuhan. Lalu ketika kita sudah setia mendengarkan Tuhan, maka kita mau mematuhi semua peraturan yang Tuhan buat. Lalu kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan dan menerima segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Diperhatikan saudaraku bahwa mengikut Tuhan bukan sekedar ikut, karena di zaman perjanjian baru banyak orang yang ikut Tuhan, maka dikatakan banyak orang yang berbondong-bondong. Tetapi waktu mereka ditantang untuk menjadi murid, tidak semua mereka mau. Kemungkinan besar mereka mau ikut Yesus waktu itu karena mereka melihat begitu banyak mujizat, begitu banyak berkat-berkat rohani yang mereka akan dapatkan. Saudara, ikut Tuhan berarti kita mau bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber berkat. Saudara mau pilih mana? Bergantung kepada sumber berkat atau bergantung pada berkatnya? Berkatnya akan habis. Ya, perhatikan, berkat akan habis, tetapi sumber berkat tidak akan pernah habis. Kalau saudara bersandar kepada Kristus yang adalah sumber berkat, maka berkat-berkatnya tidak akan pernah habis. Tetapi kalau saudara dan saya hanya bersandar pada berkatnya, maka berkatnya akan ya. Jadi bersandar kepada Kristus yang adalah sumber berkat. Setialah ikut Tuhan dalam segala kondisi kehidupan. Bahkan hal yang dapat kelihatan orang setia ikut Tuhan itu adalah ketika dia mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Namun juga di dalam beribadah dia tidak hanya datang buka Alkitab, mungkin ada scroll Facebook, saya tidak lihat dari situ. Ada mungkin yang scroll WA, tidak apa-apa, yang penting pikirannya masih konsep Tuhan.
Tapi persoalannya adalah ketika kita sudah datang duduk di sini, tetapi kita tidak mengalami sesuatu. Datang kosong, pulang kosong. Sehingga di masyarakat atau di lingkungan kita berada, hidup kita tidak berdampak. Percaya saudaraku bahwa ibadah yang kita lakukan akan sia-sia kalau kita benar-benar tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan setelah itu kita mengalami perubahan. Ya, kita mengalami perubahan. Saudara mungkin ingat atau hafal dengan lagu Saya Mengikuti Yesus. Dikatakan begini, kalau saudara hafal, mari kita nyanyikan sama-sama, 1, 2, 3. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, apapun keadaan kita hari ini, mari kita belajar dari Simon dari Kirene. Meskipun berat beban hidupnya, meskipun berat beban salib yang dia pikul, perhatikan, dia setia ke Tuhan. Seberat apapun pergumulan yang kita alami saat ini, saudara, ingat, kekuatan yang dari Tuhan lebih besar dari semuanya. Sehingga kita mau setia ikut Tuhan sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Bahkan dalam pujian dikatakan, meskipun saya menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Sampai kapan? Sampai selama. Jadi 3 hal yang kita pelajari hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Apa maknanya memikul salib Yesus bagi kita? Maknanya bagi kita adalah, mari kita berkorban untuk mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus atau penderitaan Yesus. Dan yang ketiga adalah, mari kita setia mengikut Tuhan dalam segala kondisi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah berhenti belajar firman-Mu. Kami percaya dan kami imani bahwa Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami akan terus mengingatkan kami untuk setia melakukan setiap firman-Mu, setiap isi hati-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini iman kami semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di surga, Kau berkati kehidupan setiap kami jemaat-Mu di sini, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan, bahkan dalam apapun yang kami lakukan. Tuhan, kami mohon, Tuhan kuatkan kami. Kami terbatas ya Tuhan. Tuhan kuatkan kami, berikan kami kemampuan untuk kami boleh kuat menjalani setiap apa yang Tuhan percayakan. Dan di dalam semuanya itu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Engkau berkati buat anak-anak kami juga di dalam proses pertumbuhan mereka, bahkan di dalam studi mereka ya Tuhan. Tuhan menolong, bahkan Tuhan terus menyertai mereka juga. Mungkin juga jemaat-Mu yang dalam pergumulan, kami percaya bahwa pergumulan-pergumulan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan, kami boleh melaluinya. Semua karena kekuatan Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami pun bersyukur minggu kemarin Engkau telah menolong ketiga hamba-Mu, Bapak Franky, Saudara Febrianto Sinyo, dan juga Ibu Kusniran, yang Tuhan tambahkan umur dalam kehidupan mereka. Tuhan terus menolong mereka, Tuhan terus menyertai. Bahkan melalui pertemuan usia ini, iman mereka pun semakin kuat di dalam Tuhan, setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, bahkan setia memberikan hidup mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Dan bersyukur juga untuk keluarga kamu, Bapak Haryan Rogan dan Ibu Suryanti. Pada tanggal 20 kemarin Tuhan tambahkan setahun lagi dalam usia pernikahan mereka. Terima kasih. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka di dalam rumah tangga mereka, bahkan buat iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Dan segala aktivitas, segala pekerjaan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami bersama mau sehati untuk berdoa, mendoakan buat saudari Naftali yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, anak dari Bapak Reno dan Ibu Yeni. Kami mohon kemurahan Tuhan, Engkau hadir untuk menjamah saudari kekasih kami ini, sehingga boleh dikuatkan, boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan. Untuk pihak rumah sakit yang Tuhan pakai untuk merawat saudari Naftali, biarlah dengan kemurahan Tuhan Engkau memakai mereka menjadi perpanjangan tangan untuk memulihkan keadaan saudari Naftali, sehingga dengan kemurahan Tuhan saudari Naftali boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Ibu Yeni yang sedang mendampingi saat ini juga terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami juga bersyukur untuk ayah dari Bapak Angki yang rencana akan melakukan operasi mata pada hari Selasa. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan, biarlah proses ini pun boleh berjalan dengan baik, dan ayah dari Pak Angki boleh dioperasi dan boleh dinyatakan pulih, mengalami pemulihan. Semua karena pertolongan Tuhan. Para medis yang akan menanganinya, kami berdoa Tuhan pakai mereka sehingga mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan profesional, boleh menangani ayah dari Bapak Angki dan boleh selesai nanti proses operasinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu dari Bapak Medi, Saudari Yanti, Kenan yang berlibur keluar kota. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan, biarlah perjalanan libur mereka menyenangkan bagi mereka dan Tuhan menolong menyertai sehingga mereka boleh menikmati liburan, dan ketika mereka nanti akan kembali Tuhan pun menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Pelayanan kami ke depan yang akan kami laksanakan ini berjalan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk mampu melakukan semuanya, sehingga segala sesuatu, semua pelayanan yang telah kami jadwalkan dapat terlaksana dengan baik. Bahkan sanak saudara kami, keluarga kami yang tidak bersama kami saat ini, Tuhan pun terus menolong mereka juga. Terima kasih Bapa di surga. Terus juga memberkati buat bangsa dan negara kami, memberkati Kecamatan Labuan, Desa Labuan dan Dusun Tari Papanda, di mana gereja Tuhan berdiri di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu dan menaikkan segala ucapan syukur doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dulu seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan melakukan kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena yang boleh yang berjalan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.